Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Tahun sudah berubah, kata orang, dari tahun kambing sudah berubah menjadi tahun monyet. Ini kita udah harus berhenti makan rumput, harus belajar makan pisang. Tapi kalau mau diberkati sekalian makan monyetnya biar lebih mantap, saudara. Aduh, minta ampun. Orang sekarang kok aneh-aneh percaya begitu-begituan. Mau tahun monyet kek, mau tahun kuda Nil kek, apapun namanya lah, buat kita setiap tahun adalah tahun rahmat, tahun anugerah, tahun kasih setia Tuhan yang besar buat kita. Amin. Buka kitab kita sama-sama, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Hanya serial khotbah ini bernama Tidak Ada Yang Seperti Yesus. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Hari ini kita mau bicara tentang Yesus sebagai pembebas. Karena kalau saudara perhatikan dalam kitab Keluaran, bangsa Israel statusnya tidak berubah. Mereka tetap bangsa umat Allah. Mereka tetap umat pilihan Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka ada di tanah perbudakan. Apa artinya mereka diperbudak? Artinya bukan apa yang mereka kehendaki itu yang mereka dapat kerjakan. Karena sebagai orang yang diperbudak, mereka hanya dipaksa untuk melakukan apa yang mereka wajib lakukan. Sehingga meskipun mereka nggak mau, mereka nggak bisa. Tapi meskipun mereka rindu, kalau itu nggak terjadi, mereka pun nggak bisa memaksakan karena mereka ada dalam keadaan sebagai diperbudak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen ada dalam posisi seperti itu, diperbudak. Dia diperbudak oleh dosa, dia diperbudak oleh kesenangan-kesenangan daging, dia diperbudak oleh tekanan-tekanan dalam keluarganya, dia diperbudak oleh penyakitnya, dia diperbudak oleh penderitaan hidupnya, sehingga dia mau keluar dari semuanya itu. Tetapi tekanannya semakin berat, sehingga betul statusnya tidak berubah. Dia tetap anak raja, dia tetap anak Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah merdeka. Nah, Kristus datang, kata Alkitab, untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkemenangan. Dan Alkitab jelas berkata, jika anak itu datang, anak itu akan memerdekakan. Karena jika anak itu memerdekakan kamu, kata Alkitab, kamu benar-benar merdeka. Amin. Nah, dalam Keluaran 13 ini dikatakan apa? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, kita tahu semua nggak gampang. Lewat 10 tulah dulu baru Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, kita bilang apa? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun dikatakan apa? Jalan ini, jalan melewati orang Filistin ini, jalan yang paling dekat. Ini yang kadang kala buat banyak orang Kristen kecewa. Ini yang kadang-kala banyak membuat orang Kristen lemah, karena dia pikir, kok kayaknya Tuhan nggak nuntun kita lewat jalan yang paling dekat. Tahukah saudara, God will never ever bring us to a shortcut. Allah itu nggak pernah menuntun kita untuk ngambil jalan pintas. Amin. Orang dunia ini senang ambil shortcut, jalan pintas. Itu mungkin bahasa sehari-harinya bilang jalan tikus. Betul? Kita senang take a shortcut. Karena kalau menurut kita kalau mau ikut kebenaran lama banget, ya kan? Jika ada banyak orang Kristen yang kecewa dan bilang, saya udah berdoa ya, saya udah baca Alkitab ya, kok kayaknya berat banget. Coba sebagai teman nih sekarang nih kita ngobrol nih. Kita jujur ya ngomongnya. Doa sama dukun, mana yang lebih cepat? Nggak enak jawabnya, pendeta. Kalau saya bilang doa, takut nggak jujur. Kalau saya bilang dukun, takut dosa.
Kan kita teman hehehe. Kita kan teman di antara kita, masa perlu ada pengkhianatan? Nggak perlu, ya kan? Menurut saudara, doa sama dukun mana lebih cepat? Ada saudara yang idenya lebih bagus, doa sama dukun suruh kerja sama. Jadi minggunya ke gereja, nanti ke dukun juga. Ada orang yang bilang gini, pendeta, saya udah doa, itu toko saya udah tiap hari saya pakai minyak urapan, sampai ada 4 customer saya kepleset. Salah satu sudah salah pakai minyak urapannya, masa ke bawah ya kepleset dong orang. Artinya mungkin dia ada dosa kali. Tapi itu nggak boleh jadikan patokan. Saya khawatir tiba-tiba besok sudah pakai minyak urapan, suami sudah kepleset, Pak. Jujur, siapa nama teman selingkuh kamu itu sebetulnya? Suami sudah bilang, udah jatuh kepala gue mau pecah, lo tuduh lagi. Pak Gilbert bilang, Pak, kalau orang jatuh karena minyak urapan jadi permalukan Tuhan. Berarti ada dosa dalam hidup Papa. Papa kan judi enggak, ngerokok enggak, minum mabuk enggak? Pasti. Jawab aja, Pak. Susi, Tuti, Nuni, Yuyi, apa Muni, siapa? Ada orang yang bilang, pendeta saya udah doa, tiap hari saya udah pakai minyak urapan toko saya. Kok kayaknya gimana gitu, belum antep gitu. Tapi sebelah saya pendeta datang orang gondrong, Ih, 2 minggu kemudian satu gang toko sepi semua, cuma pindah ke dia semua. Kadang-kadang ada banyak orang pikir, tapi kayaknya lebih cepat nih kalau dukun. Saya harus jujur bilang sama saudara, lebih cepat tidak berarti lebih baik. Amin. Kalau saudara ke salon, dia tanya sama saudara, mau potong yang 1 jam atau yang 3 menit? Saudara pilih mana? Yang 3 menit, you better careful. Dia bilang yang 1 jam mode bisa sesuai permintaan, tapi yang 3 menit tergantung bagaimana roh bekerja. Pokoknya 3 menit, jadinya gimana? Pokoknya 3 menit, ya kan? Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, cepat nggak selalu lebih baik. Amin. Tuhan nggak janji bahwa dia akan secara cepat-cepat menyelesaikan persoalan kita. Tapi ini yang dia janji, dia selalu akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Amin. Makanya dia tidak menuntun kita ke jalan yang lebih apa? Mudah. Yaitu di jalan orang Filistin. Dan selanjutnya, jangan-jangan bangsa ini apa? Menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga, nah ini concernnya Allah tuh di sini. Kenapa nggak ambil jalan yang paling mudah? Supaya mereka nggak jadi lensilah gitu, mereka nggak jadi kekanak-kanakan, sehingga akhirnya kemudian apa? Kembali ke Mesir. Karena ini persoalannya, kalau mereka nggak kuat, maka setiap kali ada problem mereka akan apa? Kembali ke Mesir. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Amin. Jadi Tuhan nggak menuntun kita ke jalan yang mudah, ya kan? Kadang-kadang sudah pikir kalau saya nyogok lebih gampang, ya kan? Banyak orang makanya ambil jalan pintas. Kenapa orang jadi istri piaraan? Ambil jalan pintas, cara cepat jadi kaya. Makanya ada banyak orang sekarang, kalau sudah pergi ke toko buku, ada banyak sekali cara cepat belajar bahasa Jepang, cara cepat belajar bahasa Mandarin, cara cepat menjadi pedagang yang sukses. Cara cepat, nggak ada cara cepat, semuanya harus lewat proses. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Ayat 18. Saudara, ada anak kelas 5 SD, orang Jawa, namanya Joko. Pas 5 SD masih kecil ya, namanya Joko. Dia sekolah di sekolah negeri, gurunya orang Batak.
namanya Pak Tumpal. Iya, kan orang Batak kan biasanya suaranya itu apa tuh, tegas gitu. Kan kalau orang Batak rohani banyak yang jadi pendeta. Pendeta-pendeta hebat di Jakarta itu rata-rata orang Batak, karena suaranya itu memang tegas gitu orang Batak gitu. Nah kalau dia duniawi pengacara. Betul, ini nggak percaya. Pengacara yang top di Indonesia itu di Jakarta, Indonesia lah, Batak semua tuh rata-rata. Ya kan, memang orang Batak itu suaranya tegas soalnya. Jadi kalau dia rohani pendeta, kalau dia duniawi pengacara. Nah kalau dia kepleset kondektur. Betul, mainnya masih pakai suara pula gitu ya kan. Jadi ini Pak Tumpal ini lagi bikin pertanyaan. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Coba perhatikan pertanyaan Bapak ini. Siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Kan suara tegas gitu kan bikin anak-anak kan takut. Jadi semua diem aja, nggak ada. Nah orang Batak itu di samping suaranya tegas, orangnya suka responsif. Jadi cepat apa itu, emosi gitu kan, maksudnya cepat, bukan marah sih, maksudnya responsif gitu. Dengan kalian jawab dia marah. Aku bertanya, mengapa tidak ada yang menjawab? Ya udah mulai marah, Joko di depan. Dengan agak lebih keras lagi dia bilang, aku bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Oh Joko udah takut, mau diem, semua diem. Akhirnya dia marah sekali, marah betul dia. Dia pukul meja Joko. Orang Jawa kan biasa agak halus-halus, dipukul meja, berat. Sambil dia pukul meja dia ngomong, aku bertanya lagi, siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Joko ketakutan. Untung bel bunyi, ting nong. Anak-anakku sekalian, karena bel sudah berbunyi, baiklah kita pulang. Tetapi pertanyaan itu menjadi tugas bagi kalian semua untuk mencari siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Semua harus ada jawabannya. Selamat siang, dia pulang. Joko panik sekali. Sampai rumah dia nangis. Gak biasa dia kan ngadapin peristiwa dia nangis. Kelas 5 SD baru dia nangis. Mamanya tanya, piye toh Joko? Piye? Nangis, mbok guyu. Marina, kenapa ngomong sama mama? Kenapa kamu nangis? Ada Joko ngomong, ini loh ma, dia cerita soal itu tadi, naskah proklamasi. Maksudnya gimana? Ibunya nggak ngerti gitu. Udahlah nak, kan ibu-ibu kan biasa gitu, sayang sama anaknya. Udahlah nak, mama besok ngadep. Pak Tumpal, bener. Besoknya dia datang. Pak Tumpal, aku ibunya Joko. Aku cuma minta maaf. Aku mau tanya soal itu Joko pulang Pak, nangis panjang hari.
Aku tanya, katanya itu, Bapak ada pertanyaan soal menandatangani naskah apa itu proklamasi. Pak, Joko tuh anakku sendiri, Pak. Aku kenal dia orang jujur. Kalau sampai dia nangis begitu, pasti bukan dia yang menandatangani. Rupanya ibu sama anak sama Oon ya. Ibunya pikir Joko dituduh. Aduh, bukan dia yang menandatangani. Payah. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa? Berputar. Biasanya kalau muter itu lebih dekat apa lebih jauh? Nah, pertanyaan saya cuma sederhana sama saudara. Saudara pernah ambil jalan muter nggak? Biasanya kalau saudara ngambil jalan muter, kenapa? Menghindari apa? Kemacetan. Biasanya kalau kita muter karena jalannya lebih baik, atau habis di situ jalannya rusak, pendeta, kita ambil jalan muter supaya lebih gampang gitu, ya kan? Nah, Alkitab jelas bilang Allah menuntun bangsa itu berputar, tapi yang nggak enak di situ kata melalui apa? Loh, muter kalau lewat pantai sih mungkin mantap. Muter kalau lewat bukit indah berbunga mungkin mantap. Bisa menyanyi di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Ini ada yang lagi jatuh cinta nih di sini. Oh, ini gini. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Kalau muter jalannya lebih bagus sih nggak apa-apa. Tapi muter lewat apa? Padang gurun, ujung-ujungnya laut teberau. Tuh. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut teberau. Tapi lihat hasilnya, karena ingat, Tuhan nggak pernah buat sesuatu tanpa maksud yang jelas. Amin. Dengan maksud, katakan selanjutnya apa? Dengan apa? Siap sedia berperang, dikatakan apa? Berjalanlah orang Israel dari apa? Tanah Mesir. Ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Saya pelajari bahasa aslinya, bukan bersumpah, tapi berjanji. Ambil komitmen itu sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam apa? Tiang api itu menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam, dikatakan apa? Di depan bangsa itu. Nah, pertanyaan kita sederhana, kalau Yesus sebagai pembebas yang membebaskan, pertanyaannya cuma sederhana, loh, kenapa dia bawa ke jalan yang apa? Berputar. Maksudnya kalau Yesus yang membebaskan, kan maksudnya dia selesaikan segala sesuatu yang tepat waktu, dia selesaikan segala sesuatu sebaik-baiknya. Lu kenapa dia harus bawa berputar? Nah, saya pelajari di sini ada beberapa hal yang menarik yang sebabnya menjadi Tuhan kenapa izinkan jalannya berputar. Ayat 18 bagian terakhir itu tadi sudah kita baca, perhatikan baik. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Dengan siap sedia berperang, dikatakan apa? Berjalan orang Israel dari apa? Tanah Mesir. Jadi yang pertama, Yesus membebaskan kita.
sambil melatih kita untuk siap berperang. Saya ulangi sekali lagi, Yesus membebaskan kita, dan pembebasan is not the final destination. Pembebasan bukan tujuan akhir dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan izinkan pembebasan ini dengan sebuah kepastian bahwa kita sudah siap untuk itu. Amin. Makanya Alkitab bilang kalau rumah itu sudah rapi, tersusun, tapi kosong, maka akan 7 roh jahat lagi masuk. Apa artinya kosong? Gak siap, gak terlatih. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan paling gak senang lihat saudara diberkati. Amin. Setan paling gak senang lihat saudara terima mujizat. Setan paling gak senang lihat saudara hidupnya bahagia. Setan paling gak senang lihat saudara dapat suami yang baik. Setan gak senang lihat suami istri manis. Setan gak senang lihat hidup kita bahagia. Apa yang dia mau buat? Waktu kita sedang meraih kemenangan, di situ dia coba menyerang segala sesuatunya. Nah, apa yang Tuhan buat? Tuhan gak buat jalan pintas. Tuhan gak buat segala sesuatunya menjadi mudah. Dia izinkan saudara melalui masa-masa yang sukar. Dia izinkan saudara melalui jalan yang berputar, dengan tujuan supaya saudara siap berperang. Sehingga ketika saudara merebut kemenangan, setan mau buat apapun, dia gak punya kuasa lagi. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Kalau saya bilang sama saya harus siap berperang. Kalau saya bilang sama saya harus siap berperang. Karena saya adalah pemenang. Amin. Jadi waktu Yesus membebaskan kita, tujuan Tuhan bukan cuma supaya saudara disembuhkan. Tujuan Tuhan bukan cuma supaya rumah tangga saudara bahagia. Tujuan Tuhan bukan cuma saudara diberkati, tapi tujuan Tuhan supaya saudara sampai pada target Allah dan kuat untuk menghadapi peperangan apapun. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Makanya kelihatannya kalau sudah doa kok lama begitu. Sudah doa kok jalannya kelihatannya berat. Tuhan, saya minta suami saya bertobat. Kok kayaknya Tuhan gak jawab-jawab. No, Tuhan sudah jawab. Tuhan sedang dalam prosesnya. Amin. Sama seperti kalau bilang sama istri saudara, sayang, aku masih lapar nih, tolong bikin nasi goreng dong sayang. Jangan sudah harap habis orang ngomong 1 menit kemudian nasi goreng ada. No. Karena istri saudara mesti kocok telur dulu, potong-potong bakso dulu, ya kan? Ulek-ulek bawang dulu, sambal, whatever, I don't know, ya kan? Baru digoreng. Nggak bisa tiba-tiba, sayang, aku masih lapar nih, nasi goreng dong. Plung. Ya, Tuhan juga sama. Buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Tapi Tuhan gak mau buat segala sesuatu instan. Amin. Jadi apa yang Tuhan buat? Doa minta suami saudara dijamah Tuhan. Nah, kalau suami saudara dijamah Tuhan, tapi saudaranya gak berubah-berubah, dia bisa lari lagi. Ya kan? Dia udah baik, lihat saudara nggak baik, cari yang baik dia lama-lama. Ya kan? Jadi apa yang Tuhan buat sebelum suami sudah berubah, saudaranya dulu yang dirubah Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang kita marah, Tuhan kan saya berdoa supaya suami saya yang dirubah, kenapa saya Tuhan utik-utik? Bukan urusan Tuhan kan saya ini. Ini yang saya bilang. Tuhan siapkan kita supaya kita siap untuk dalam apa? Amin. Yang kedua, kenapa Yesus membebaskan kita dan melewati jalan berputar? Lihat ayat ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh atau berjanji, buat komitmen bahwa Allah tentu akan menghindarkan kamu, maka kamu harus membawa apa? Tulang-tulangku dari sini. Ada banyak orang yang pikir, ini ayat nih mendukung urusan pindah-pindahkan tulang. Ada orang senang banget pindah-pindahin tulang, tulang nyangkongnya lah, tulangnya apalah dipindah-pindahin. Sebab katanya itu Alkitabiah. Sebenarnya kalau Alkitabiah bukan cuma Yusuf atau yang pindah-pindah tulang, Abraham juga pindah-pindahin tulang, ya kan?
Ishak semua, Yakub semua pindah-pindahin tulang. Tapi kenapa cuma Yusuf yang pindah-pindahin tulang? Ini gak ada hubungannya, karena ada banyak orang ayat dia tafsirkan ngaco-ngaco begitu, dia pakai aja sebagai dasar. No, Alkitab tidak pernah berurusan dengan pindah-pindahan tulang. Lalu mungkin sudah menatap saya dan berkata, bagaimana kalau Yusuf? Yusuf itu bukan pindahan tulang. It's not about the bones. Persoalannya bukan soal tulang. Ya kan, kalau soal tulangnya di Jakarta anjing makan tulang, di Medan tulang makan anjing. It's not about the bones. Persoalannya bukan tulang, but it's about prophecy. Ini soal nubuatan. Jadi Yusuf bernubuat kepada umat Israel, kepada umatnya, dan dia bilang, hey, Egypt is not our final destination. Mesir ini bukan kita punya tujuan akhir. Kamu jangan menikmati Mesir ini, karena satu saat ada negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Dan sebagai bukti bahwa Yusuf serius, dia bilang apa? Aku tidak mau tulang-tulangku ada di sini. Aku mau dikuburkan di sana. Dengan lain kata, ini sebuah kepastian. Amin. Jadi setiap kali mereka bawa tulang itu, dalam perjalanan mereka udah begitu banyak masalah, mereka bilang udah lebih baik kembali ke Mesir. Mereka ingat, this is a commitment. Ya kan? Ada komitmen yang mereka buat, bahwa ini profesi yang Tuhan berikan. Kami harus menghargai seorang yang dipakai Tuhan yang sudah bernubuat ini. Nah, berarti yang kedua saya pelajari, kenapa Tuhan menuntun mereka melalui jalan yang berputar. Yang kedua saya pelajari, Yesus membebaskan kita sambil mengajar kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ini persoalannya. Kadang-kala mungkin hati kita dekat sama Tuhan, saya setuju. Kalau boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya cinta Yesus, saya setuju. Tapi kadang-kala cinta Yesus itu bukan cuma urusan saya dengan Tuhan. Amin. Tapi cinta Yesus juga itu urusan saya dengan sesama. Sampai sini sudah ngerti nggak mas saya? Sama seperti saudara bilang, pendeta, saya masih kuliah, saya sayang banget sama pacar saya. Boleh aja. Tapi itu bukan cuma antara saudara sama pacar saudara. Tapi kalau gara-gara pacaran akhirnya kuliah sudah nggak lulus-lulus, mama saudara juga akan marah sama saudara. Betul? Kalau gara-gara pacaran sudah nggak peduli sama orang lain, dunia milik kita berdua, nih yang lain nih, tuyul-tuyul yang berkeliaran aja ya. Lama-lama gara-gara sudah pacaran sudah kehilangan teman, ya kan? Gara-gara pacaran akhirnya sudah buat yang aneh-aneh, sudah mundur dari pelayanan, apa segala macam. Loh, ini kan jadi kacau semuanya, betul? Nah begitu juga, saya bisa aja bilang saya mencintai Yesus, tapi sama orang, kalau membantu sudah kadang-kadang kasarnya minta ampun. Saya bilang sudah cinta Yesus, tapi bentak istri, marah sama anak-anak, bentak maki. Ini yang saya bilang, Yesus sengaja melewati kita jalan berputar supaya apa? Supaya kita belajar berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau mereka cuma jalan sebentar, langsung sampai tanah perjanjian, selesai. Jadi Tuhan sengaja nuntun mereka sampai berapa? 40. Sampai mau nggak mau mereka harus belajar untuk susah bersama, betul? Yang pertama saya pelajari dalam interaksi dengan sesama manusia, kita harus mencabut bentakan dan makian dari mulut kita. Amin. Dunia ini makin hari makin ngeri. Bentakan dan makian telah menjadi warna suram kehidupan ini, baik dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan. Bentakan dan makian kadang-kala menjadi sesuatu yang normal. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari kita cabut bentakan dan makian dalam hidup kita. Saya tidak bilang kalau orang salah nggak boleh dikasih tahu, tapi saya bilang jangan bentak dan maki. Bentak dan makian itu bukan cara yang mendidik terhadap siapapun. Kalau itu terhadap orang yang bukan orang percaya, sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Alkitab pakai bahasa yang sangat keras, karena orang itu
nama Yesus dapat dihujat, orang akan bilang katanya Kristen, katanya pergi ke gereja. Oh, maki orang tuh seenak. Nama Yesus dihujat. Kalau saudara mau lihat hari-hari kita menjadi hari-hari kemenangan, mari kita cabut bentakan dan makian dari mulut kita. Amin. Pak siapa? Pak? Siap. Bapak-bapak siap? Bu, siap ya Bu ya? Kalau ada yang salah tegur Bu, tapi jangan pakai bentakan dan makian. Kalau dia nggak mau denger, pakai bahasa yang lebih tegas, tapi nggak perlu bentak dan maki. Betul? Saya bisa bilang maksud saya tuh begini, yang jelas. Nggak usah ada bentakan dan maki. Yang kedua, dalam interaksi sesama manusia, apa yang Tuhan ajar mereka? Tuhan ajar mereka supaya belajar menerima orang lain apa adanya. Betul? Selama 40 tahun mereka berjalan bersama-sama. Mau nggak mau mereka terima orang lain apa adanya. Amin? Kalau mereka mau nuntut terus, yang buat hidup kita nggak bahagia, kita kan belajar untuk nuntut orang lain. Ya kan? Suami nuntut istrinya, kamu tuh ya, pakai istri itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sama istri udah jengkel. Pak, kamu mau ngaca, Pak. Kalau kamu sendiri juga udah benar, Pak. Aku jangankan 100%, Pak. 1000%. Aku ikuti semua mau kamu. Tapi kamu sendiri nggak bener. Nuntut segala macem. Jangan sok, Pak. Orang model kamu di antrian Transjakarta aja jarang. Minta ampun. Ya kan? Maksudnya mau lihat hidup saudara bahagia kan gampang. Belajar terima orang lain apa adanya. Amin? Apa sih? Belajar terima orang lain apa adanya itu bukan berarti jadi penjilat. Belajar terima orang lain apa adanya bukan jadi orang munafik lalu nge. Belajar menerima orang lain apa adanya itu belajar memahami. Kalau tiba-tiba suami saudara bentak saudara, saya mulai pikir, jangan-jangan dia lagi stres. Dia lagi duduk itu kuasa masih. Datangin dia, sayang kamu capek ya sayang? Enggak. Pak pijiti ya sayang ya. Sini dong sayang, sini dong. Sudah tahu nggak? Hidup yang paling bahagia kalau kita bisa memahami orang lain. Amin. Jangan minta dipahami oleh orang lain. Kalau kita dimengerti oleh orang, kita jadi bahan omongan orang. Gue sih kalau sama dia iya aja. Habis tuh orang mulut ember. Jadi kalau orang ngerti kita, denger, ini rahasia hidup nih. Kalau orang ngerti kita jadi bahan omongan orang. Jangan sudah bangga lalu, kalau suami saya sih ngerti, saya pendeta apa dia ngerti saya. Iya. Makanya sama sekretarisnya dia ngomong. Saya sih kalau sama istri saya mah diam-diam aja dah. Istri saya nggak sedewasa kamu. Kamu kelihatan lebih muda. Tapi memang usia bukan ukuran kedewasaan. Sayang kita baru ketemu. Kok Bapak begitu sih ngomongnya? Boleh kan saya ngomong sejujurnya? Hidup ini kan yang penting kejujuran. Aku tahu kita nggak mungkin. Tapi bagaimana kalau kita makan siang bersama sih? Jangan cie ketipu. Ada banyak orang Kristen cie tapi akhirnya ketipu juga. Saudara, sebagai hamba saya cuma mau bilang sama saudara, kalau orang ngerti kita jadi bahan omongan orang. Betul? Istri saya sih pendeta, saya bentak, saya maki, saya kasar, dia tuh diem aja. Mana yang ngomong sama teman-temannya, laki gue tuh ya, gila tuh orang, gila. Masukkan setan kali itu. Hidup ini jangan minta dimengerti orang. Amin. Hidup ini kita harus belajar mengerti orang lain. Sebab kalau kita belajar mengerti orang lain, di situ hidup kita jadi berkat. Orang ngelihat saudara dan bilang gini, aduh,
itu orang bukan cuman orang Kristen, tapi hidupnya betul-betul seperti Yesus. Amin. Ini yang saya bilang, kunci rahasia hidup, belajar menerima orang lain apa adanya. Jadi interaksi dengan sesama yang pertama apa tadi? Tabut, bentakan, dan makian dari hidup kita. Lalu yang kedua apa tadi? Belajar menerima orang lain apa adanya. Dan yang ketiga, dalam hubungan interaksi dengan sesama manusia, kita harus membedakan mana kenalan dan mana sahabat. Kita harus membedakan mana kenalan dan mana apa? Sahabat. Karena jadi Kristen, we have to be nice to everyone. Jadi Kristen itu kita harus baik sama semua orang. Alkitab bilang, saling mendahuluilah kamu dalam memberi hormat. Amin. Orang mau fitnah saudara, orang mau ngomong yang enggak tentang saudara. Anak Tuhan itu harus baik sama semua orang. Semua orang harus shalom. Walaupun dalam hati, Tuhan saya udah shalom ya, giliran Tuhan yang sekarang sikat dia Tuhan. No, nggak boleh. Tapi maksud saya, jadi Kristen itu kita jangan sudah pikir kalau jadi Kristen itu berarti saya harus eksklusif. Shalom. Kamu orang berdosa ya. Sorry ya, kita tidak bisa bergaul. Saya percaya jadi Kristen bukan jadi orang eksklusif, betul? We are just human being. Kita ini cuma manusia. Jadi Kristen itu kita mesti baik sama semua orang. Amin. Tetapi ada satu yang Tuhan garis bawahi. Alkitab bilang jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk menghancurkan, merusak kebiasaan yang apa? Baik. Jadi, saudara, baik kepada semua orang tuh wajar, bahkan harus. Say hi to everyone itu harus. Tapi kalau tiba saatnya pergaulan, mungkin saudara menatap saya dan bilang, pendeta pergaulan tuh apa sih? Saya senang bahasa yang Paulus pakai. Paulus bilang begini, jangan duduk makan bersama dengan orang berdosa. Lalu apa maksudnya? Apakah itu berarti kalau sudah masuk restoran, ada pengumuman? Adakah di sini yang istri piaraan? Yang orang berdosa? Penjina? Pemakai obat terlarang? Kalau ada, berdiri. Dan setelah ada orang yang berdiri, saya bilang sama pemiliknya, sorry ya, saya nggak bisa makan di sini karena ada orang berdosa. Yang Alkitab kasih tahu jangan duduk makan bersama dengan orang berdosa. Karena di zaman itu orang kalau mau membahas masalah, mereka makan bersama. Lalu di meja makan sama seperti kita lah. Kalau Indonesia kan gitu, kalau makannya cuma setengah jam, duduknya di situ 3 jam setengah. Itu kan, waktu makan kan biasanya kan kita cerita, ngobrol tentang masalah, minta pendapat, pandangan. Itu Paulus bilang, jangan duduk makan bersama dengan orang berdosa. Kenapa? Karena Paulus nggak mau pikiran kita dihamiri oleh pandangan-pandangan duniawi. Amin. Kadangkala kitanya sih udah takut Tuhan, kitanya sih mau hidup bener, kitanya sih mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi karena pergaulan kita, dan jangan bersembunyi loh, pendeta tapi kan dia orang Kristen juga loh. This is not about religion. Ini bukan soal Kristen atau bukan. Bukan berarti semua orang Kristen pergaulannya pasti baik, bukan semua orang gereja pergaulannya pasti baik. Iya kan? Yang ngajak saudara main judi kadang-kala orang Kristen juga. Anak pendeta lagi. Ya kan? Kadang-kala berselingkuh sama suami saudara orang Kristen juga. Ya kan? Anak majelis, namanya Naomi, rohani kan nama Alkitab itu, ya kan? Yang ngajak saudara ke night club, kadang-kadang orang Kristen yang ngajak saudara ke night club, sampai di night club Kristen semua lagi situ, penyanyinya orang Ambon, namanya Yehezkiel.
Pemain keyboardnya orang Chinese. Kristen, Yohanes namanya. Ya kan? Satpamnya orang Irian. Kristen, Silas namanya. Temannya Paulus. Silas. Hostesnya Kristen juga. Orang Manado namanya Ruth. Berarti it's not about religion, right? Bukan soal agama, betul? Ya kan? Jangan bilang sama saya, tapi kan ini pergaulan kan Kristen juga, orang gereja juga. Orang gereja juga. Nggak semuanya betul. Dan kiri kanan saudara tanya, emang kamu betul? Tapi yang di sini mah betul. Iya. Nggak tahu kalau keluar dari sini. Selama di sini sih betul-betul semua. Tapi enggak lah, keluar dari sini sih betul. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Yang siap. Nah, nggak siap ya? Tinggalan. Ya kan? Jadi, mungkin saya tanya sama saya, pergaulan yang baik itu apa sih pendeta? Pergaulan baik yang pertama, bikin kita tambah rohani. Yang kedua, pergaulan yang baik buat kita tambah cinta Yesus. Dan yang ketiga, pergaulan yang baik membuat kita bisa melepaskan kebiasaan buruk. Amin. Kalau pergaulan kita membuat kita tambah duniawi, pergaulan kita membuat hidup kita nggak jadi berkat buat orang lain. Pergaulan kita buat kita kok akhirnya mulai makin hari makin jauh gitu dari kebenaran. Alkitab bilang dari buahnya lah kamu dapat mengenalnya. Amin. Jadi Yesus membebaskan sengaja melalui jalan berputar. Yang pertama apa? Untuk melatih mereka berperang. Lalu yang kedua untuk apa? Hah? Sambil mengajar mereka untuk apa? Berinteraksi dengan sesama supaya kita dapat mencabut bentakan dan makian, menerima orang lain apa adanya, dan dapat membedakan mana perkenalan, mana persahabatan. Ya kan? Yang ketiga, mulai ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang ketiga, Yesus membebaskan kita. Kenapa dia lewat jalan berputar? Yesus membebaskan kita sambil membentuk kita, memproses kita. Haleluya. Untuk dapat menjadi orang-orang yang dapat diatur. Untuk dapat menjadi orang-orang yang dapat apa? Diatur. Tahukah saudara, dunia hari-hari ini penuh dengan orang yang semau gue. Generasi ini disebut generasi semau gue. Kenapa? Karena coba saudara lihat istilah-istilah seperti emangnya gue pikirin. Iya kan? Itu kan ciri-ciri bahwa gue mau buat apa kan urusan gue. Kasihan deh lu. Ya. Dunia di mana kita ada, dunia yang semakin acuh. Semakin gak mau diatur. Kalau suami terlalu banyak ngatur istrinya bilang, gue bukan anak lo tahu. Kalau istri terlalu banyak ngatur suami bilang, emangnya lu mama gua. Dunia nggak mau diatur. Makanya sudah lihat, ada dua yang paling banyak. Dalam keluarga paling sering terjadi perceraian. Dan dalam pelayanan paling banyak terjadi perpecahan. Betul? Itu hari-hari ini. Kenapa? Karena dunia makin nggak mau diatur. Orang yang paling susah sekarang itu submission. Ketundukan, itu yang paling susah. Orang sekarang mau improvisasi sendiri-sendiri, maunya sendiri. Makanya istri nggak mau tunduk sama suami. Berita bahwa istri harus tunduk sama suami itu melanggar hak asasi wanita. Padahal kalau saya bilang salah. Orang mau bilang apapun sama saya adalah orang yang
sangat setuju sekali untuk bilang wanita dan pria tidak sejajar. Mungkin saudara bilang, oh ini meremehkan wanita. Tidak. Wanita dan pria tidak sejajar. Karena Alkitab sudah jelas bilang wanita adalah kaum yang lebih lemah. Itu bukan berarti lebih bodoh. Itu bukan berarti lebih rendah. Dalam pekerjaan, wanita dan pria sama. Tetapi waktu tiba pada saat rumah tangga, jelas Alkitab bilang suami adalah kepala dan istri adalah penopang. Itu bukan berarti istri dapat diseenak-enakin. Gua kan kepala, lu diam. Lu kepala di sini maksudnya apa? Kepala sekolah? Bukan. Istri penopang, akhirnya satu ikatan yang memang nggak bisa dipisahkan. Suami kepala tuh maksudnya bukan kepala sekolah. Suami kepala tuh maksudnya ini nih, kepala ini nih. Nih, head. Ya kan? Kepala ini, kalau kaki sakit, patok batu, tuh gitu kan. Kepala bukan langsung rasain lu. Ya. Kepala langsung perintahkan tangan untuk mijit. Aduh. Lalu perut malas makan. Semua bertindak membantu urusan kaki. Betul? Nah, begitu juga rumah tangga. Suami kepala bukan seenak-enaknya. Iya kan? Jadi, ini bicara tentang keterlibatan saja. Buat apa sejajar lalu sama-sama bingung siapa yang mesti mimpin? Tidak. Suami kepala, istri menopang. Amin. Kalau kepalanya letoy-letoy begitu, ada kepala. Itu karena penopangnya letoy. Tapi kalau yang nopangnya tegak, kepala tegak. Ya kan? Yang nopang ke kanan, itu dia manisnya. Amin. Jadi kalau suami kepala, istri tunduk sama suami, aduh, di situ letak kemuliaannya yang kita dapatkan. Amin. Karena suami lebih kuat dalam hal-hal tertentu, istri lebih kuat dalam hal-hal tertentu. Nggak bisa kita, oh ya kalau gitu seenaknya aja. Nah, suami kuat dalam menghadapi sesuatu pada saat yang bersamaan. Jadi kalau suami ngadepin masalah dalam 3 hari, persoalan berat, suami lebih tahan. Tapi kalau istri ngadepin masalah selama setahun, dia lebih tahan. Makanya lebih banyak yang bunuh diri laki-laki. Nah, perempuan ngadepin masalah bertahun-tahun bisa tetap sabar. Karena memang karunia yang Tuhan berikan buat dia, karunia untuk bertahan, karunia untuk menopang. Ya kan? Tapi suami karunianya karunia maju gitu. Nah, ini maju, ini tahan. Ini maju, ini tahan. Wah, itu kan jadi hebat itu. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya. Iya kan? Jadi Alkitab ajarkan kita bahwa Tuhan ajar ini berputar supaya apa? Jelas di ayat yang ke-21 tadi kan jelas dikatakan apa? Supaya apa? Tuhan akan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk apa? Menuntun mereka di jalan. Jadi mereka mau diproses Tuhan supaya bisa jadi orang-orang yang diatur. Walaupun jalan orang Filistin lebih dekat, tapi kalau awan tidak ke sana, mereka jangan coba-coba. Karena siang hari di padang gurun itu panasnya antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Dan malam hari kira-kira minus 20 sampai minus 30. It's cold. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu, mereka diajar Tuhan untuk mau diatur. Sekalinya awan ini berhenti, mereka harus berhenti. Awan berhenti 3 bulan, berhenti 3 bulan. Mereka nggak bilang, kan pegel di sini, TV nggak ada, apa-apa nggak ada, jalan yuk. No. Mereka harus jadi orang-orang yang submit. Mereka harus jadi orang-orang yang mau tunduk. Mereka harus jadi orang-orang yang mau diatur. Saudara, kalau hidup Kristen kita mau diatur.
Allah akan nyatakan kemuliaan yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat ya, Yesus membebaskan kita dengan memutar begitu. Yang pertama, sambil melatih kita untuk berperang. Yang kedua apa? Sambil mengajar kita berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ketiga, sambil membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang dapat diatur. Dan yang keempat, yang terakhir, Yesus membebaskan kita dengan cara yang dahsyat. Ya kan? Sampai kita tidak dapat memperhitungkan jasa-jasa kita. Jadi sengaja Yesus membebaskan kita dengan cara yang berputar, dengan cara yang unik, dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang luar biasa, sampai kita tidak bisa memperhitungkan jasa-jasa kita. Sampai kita akhirnya sadar kalau semuanya ini boleh terjadi semata-mata hanya karena anugerah. Amin. Kalau kita masih memperhitungkan jasa kita, ini kan karena saya, ini kan saya mampu, ini kan saya sanggup. Jadi kita masih memperhitungkan kelebihan kita. Kita jadi orang yang gampang kecewa. Tapi kalau kita sudah menyadari anugerah, saudara, kita jadi orang yang gak gampang khawatir. Paulus sampai bilang begini kok, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara, bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Karena Paulus mengerti betul, aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena anugerah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita panggil berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tuhan pasti memberi kemenangan, Tuhan pasti memberi kebebasan buat kita. Tapi Dia nggak ambil jalan yang paling mudah dan paling cepat, tapi Dia ambil jalan yang terbaik buat kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Sama-sama katakan Dia baik. Sertaku katakan Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik. Katakan, ku yakin. Amin. Sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Peliharaku, Dia baik bagiku. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan pasti bebaskan kita. Kalau Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Alkitab tegas berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Artinya, dunia tidak punya kebebasan, dunia hanya punya ikatan, dunia hanya punya tekanan, dunia hanya punya perbudakan. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita dibebaskan, karena di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi Dia tidak menuntun kita melalui jalan pintas. Dia tidak menuntun kita lewat jalan yang paling cepat dan paling mudah, tapi Dia tuntun kita berputar sambil melatih kita untuk siap berperang. Itu sebabnya jangan cepat kecewa, jangan putus asa, melangkah terus bersama Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan siapkan saya untuk masuk dalam peperangan. Saya terlalu manja, saya terlalu cengeng, saya terlalu kekanak-kanakan banget. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya sedang mau dikuatkan oleh Tuhan, saya mau jalan terus bersama Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa. Tuhan sengaja tuntun kita berputar, karena Dia mau mengajar kita untuk berinteraksi dengan sama manusia, sehingga kita cabut bentakan dan makian dalam hidup kita. Berhenti membentak dan berhenti membaki. Orang salah boleh ditegur, orang gak benar boleh dikasih tahu, tapi cabut bentakan dan makian. Sudah terlampau banyak orang menderita karena bentakan dan makian saudara itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tetap hidup dalam kasih.
Belajar menerima orang lain apa adanya, jangan hidup dengan tuntutan. Tapi belajar memahami, belajar mengerti orang lain. Belajar menyadari bedanya kenalan dengan sahabat. Saudara harus berkawan sama siapapun, saudara harus baik dengan siapapun. Tapi tiba saatnya pergaulan, hati-hati, karena pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan yang buruk. Bilang, Tuhan, tolong saya untuk tegas, Tuhan. Saya itu kadang-kadang orangnya susah tegas, Tuhan. Tapi tolong saya demi cinta saya kepada Tuhan, supaya saya tetap dapat lakukan yang benar. Itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan memang tuntun kita berputar, sehingga Dia bisa membuktikan kuasanya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang dapat diatur, mau taat, mau jalan seturut kehendak Tuhan. Sehingga kita nggak membanggakan jasa-jasa kita, tapi menyadari anugerah yang kita terima. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, ini hidup saya. Saya ngerti kadang-kadang nggak jalan yang paling mudah, nggak jalan yang paling cepat, tapi yang terbaik Bapak mereka. Setiap saya ingin doakan, taruh tangan kananmu di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, dan saya mau doa sekarang Bapak dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu kami tidak dituntun lewat jalan yang mudah dan yang cepat, tapi kami dituntun lewat jalan yang terbaik di dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat dan hati yang terbuka. Kami di hidup yang diserahkan. Bapak hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu. Lihat tangan-tangan yang terangkat dan hati yang terbuka Bapak. Satu persatu Tuhan, kami siap untuk dilatih, untuk kuat dalam peperangan. Kami siap untuk senantiasa mengajar kami memiliki interaksi sama manusia dengan betul. Kami siap untuk Tuhan jadikan hidup kami orang-orang yang mudah diatur, yang mau diatur, yang berjalan dalam keteraturan. Kami mau menyadari anugerah Bapak. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau Tuhan jumpai kekerasan, bentakan, makian dalam hidup kami, cabut sampai ke akar-akarnya. Kamu berkenan, kamu jadi saksi Tuhan, kamu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Lihat tangan-tangan yang terangkat dan hati yang terbuka. Satu persatu Tuhan jamah. Kalau satu orang pun, haleluya Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saya yang sakit dengan firman Tuhan, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit.